wong kok ming do ribut PPDB. Wong nek radong ki mbok ya sowaning dinas tekon karo bapak-bapak dinas kono ra yo engko suwe-suwe dong. Wong kok ming do ribut ning media sosial. Engko suwe-suwe ya ming digoreng kaya tempe ku iki. Ya bae. Nah, mateng. Wah, lompret tenan kowe iki. Kowe iki gek ngopo? Bungi-bungi kerukupan sarung kaya ngono. Ora mikirke wong lagi mumet. Mumet goleke sekolahan anakku. Alah. Wong golek sekolahane kok le mumet dienggo mumet. Sing tok bingungke ki apa? Aming sekolah lho tak gawe mumet ki ya. Sing tok pikir ki apa? Apa yo ada to, Kang? Lah wong kok arep daftar sekolah kok dadak nggo donasi. Yonasi. Ayo itu maksudku. Lah, Wong mumet iki bebas. Kang, donasi ki apa to? kowe iki lho no. Nek masalah panganan wis satset blang-blung das-des. Oh Yonasi kowe radong. Yonasi ki sik. Ah ngene wae no. Sesuk sowan ning dinas wae piye. Ya ta? Ning kono wah mesti bakal dijelaki sak gamblang-gamblange. Iya ta? Tenan yo, Kang. Beres sesuk kowe tak terke. Aku Jenengan iki pancen sahabatku sik paling pangerten. No. Kowe iki ngeleh apa? Doyane? Kene. Iki lho doan. Wih, megok ini. Megok. Jadi, wis kene. Nah, yo dulu. Kae. Oh. Ya, ada? Gumbon. Ora tau weruh gedung apik. Biasa ning pasar mlebu gedung apik. Permisi, Bapak. Bisa dibantu? Ini, Pak, mau cari informasi tentang pendaftaran sekolah. Iya, Pak. Langsung ke bagian informasi saja. Oke, Pak, terima kasih. Ono wis saiki teko. Saiki. Oh. Wah. Malah nyekukruk. Ora gek takon-takon kok piye. Kademen. Iki jenenge AC. Desa. Cek. Aku tak nang toilet sik. Adem. Sopir saya, Mbak. Biasa, saya kalau kemana-mana itu diantar supir biar tidak tersesat. Kowe kuwi ora gek takon malah nggodani mbake. Engko radong. Sudah itu loh, Kang, sudah ditunggu di ruangan itu. Mas Garono. Kamu kelamaan. Oh, bocah ki nek radong kon ngopo-ngopo rat pener. Nono wedokan matane ijo, ngiyip. Saya itu sebenarnya sudah paham kok, Mbak. Saya tuh cerdas. Cuma teman saya itu yang kurang paham. Kesuwen. Dang toh. Serius ya, Mbak ya. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Pak, saya sama teman saya ini kan mau tanya tentang informasi itu loh, Pak, tentang Pendaftaran sekolah. Oh, tentang PPDB ya? Iya. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Kamu tuh geser-geser. Ini, Pak.
Mohon petunjuk dan informasi terkait dengan syarat dan peraturan PPDB tahun ini, Pak. Oh baik, sedikit saya gambarkan dan saya jelaskan ya Bapak. Untuk PPDB tahun 2024 ini, untuk wilayah Kota Yogyakarta, kita mengacu pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Sebelum melaksanakan PPDB, harus dipastikan dulu Bapak. Ya, yang pertama adalah NIK terdata sebagai siswa Kota Yogyakarta. Itu nanti silahkan akses laman yogya.siap-ppdb.com. Di situ nanti silahkan ketika Bapak tidak terdata sebagai siswa, silahkan datang langsung ke Dinas Dikpora Kota Yogyakarta, selanjutnya ke posko PPDB untuk bisa dilayani dan mengakses laman tersebut. Jika nanti kalau ada tetangga yang juga termasuk dalam KMS, silahkan melakukan pendataan KMS di UPT JPD Komplek Dindikpora Kota Yogyakarta. Ada di depan Bapak. Ya. Di depan kantor ini ya. Betul. Ternyata mudah. Putra nih, Bapak ini mau daftar ke TK, SD, atau SMP Pak? Jadi anak saya itu dua, Pak. Oh. Yang satu mau masuk TK, yang satunya mau masuk SD. Oh iya. Nah, jadi Bapak-Bapak, untuk yang TK dan SD ini ada 3 jalur tadi. Yonasi, afirmasi, sama perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk jalur Yonasi ini nanti diperuntukkan untuk penduduk Kota Yogyakarta yang kakaknya ada di Kota Yogyakarta. Itu yang Yonasi ya, Pak ya? Iya. Kalau yang afirmasi, Pak? Baik, untuk yang afirmasi sendiri itu nanti diperuntukkan juga khusus untuk penduduk kota. Afirmasi itu ada 2, untuk afirmasi KMS dan afirmasi disabilitas. Nah, afirmasi KMS itu nanti ada di Dinas Pendidikan. Tapi semua proses pendaftarannya dilayani pun di Dinas Pendidikan atau di satuan pendidikan seperti sekolah SD atau SMP yang ada di Kota Yogyakarta, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, jalur perpindahan tugas orang tua ini nanti itu diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti petugasan orang tua dari luar DIY menuju ke DIY untuk sekolah di Kota Yogyakarta. Seperti itu, Bapak. Anakmu itu kan sebentar lagi masuk SMP toh. Syaratnya juga sama, kok. Ya, nek syaratnya itu ya rada beda no. Soalnya nek anakku itu kan barengannya ada yang dari jalur prestasi, Yonasi Radius, Betul. KMS. Betul. Terus apa Pak yang kita Pak? Ada perpindahan tugas orang tua, Yonasi daerah. Nah, ini Kak Bapak ini. Banyak memang Pak untuk yang SMP. Sekedar sharing dan informasi nih Bapak, Cik. bahwa untuk yang ingin mendaftar di SMP itu ada 4 Bapak, ada 4 jalurnya ya. Yang pertama yaitu pakai Yonasi. Nah, Ya. benar tadi sudah dijelaskan pakai Yonasi ya. Yang berikutnya ada afirmasi. Ya, yang berikutnya juga ada Prestasi. prestasi, betul. Dan yang tadi ditanyakan perpindahan orang tua dan kemaslahatan. Dimana untuk yang Yonasi sendiri Bapak dibagi jadi 2. Yonasi loh ya. Dari Yonasi nanti juga akan ada radius Pak. Oh, ada radiusnya juga. Radius Ya, itu yang Betul. diadu adalah jarak. Atau jarak dari titik RW, bukan rumahnya Pak RW loh Bapak. Titik RW-nya itu ke sekolah yang dituju. Betul. Sehingga untuk jalur tersebut untuk bisa masuk yang memang betul-betul hanya menggunakan jarak tersebut. Yang berikutnya Selanjutnya, Yonasi yang iya. satu lagi yaitu adalah Yonasi daerah. daerah. Oh. Di mana Yonasi daerah tersebut adalah tolak ukur untuk masuk ke salah satu SMP pilihan. Nanti diberikan kami beri pilihan 3 SMP Bapak. Betul. Yaitu adalah 1 nilai gabungan nilai ASPD dengan nilai rapor. Ya. Seperti itu. Jadi nilai gabungannya dari ASPD nilai 80%, nilai rapornya 20% Bapak. Oh, Seperti begitu. itu. Kalau Iya, tadi untuk Yonasi jarak, adu jarak. Kalau ini adu nilai. Semakin tinggi nilainya, semakin besar kesempatannya untuk masuk di salah satu SMP dari 3 pilihan yang diinginkan.
Setelah zonasi tadi apa Pak? Setelah zonasi? Afirmasi. Iya. Nah, iya, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan kok. Kamu jangan banyak bicara dulu, bingung saya. Kita lanjutkan Pak. Iya, silakan. Untuk yang afirmasi ada 2 lagi Bapak. Oh, Ada 2 afirmasi, yaitu 1 KMS. Oh. Ingat loh ya, antara zonasi maupun afirmasi sekali lagi yang perlu diingat-ingat bahwa bagi mereka yang NIK anaknya terdaftar sebagai penduduk warga kota. Jadi mohon maaf bagi yang NIK anaknya ada di Bantul, Sleman dan sebagainya tidak bisa menggunakan itu. Untuk KMS yang ada itu adalah sama Bapak, nilainya SPD dengan nilai gabungan dengan rapor lagi loh. Kembali lagi prestasinya ya. Betul, anak pintar. Berarti yang namanya kepintaran itu tetap membuka peluang lebih besar Betul, ya Pak ya. Menurutnya Bapak setelah 1 KMS tadi yaitu disabilitas. Oh, disabilitas. Sementara untuk disabilitas, untuk Bapak yang ingin mendaftar ke SMP itu akan kami arahkan ke UPTJ ULD. UPT ULD. ULD? Ya, unit layanan disabilitas resource center. Itu ada di komplek SD Pujokusuman Pojok Beteng Wetan. Jadi yang putra putrinya mungkin tetangganya ada itu Bapak. Ya. Nanti ke ULD. Nah, dari ULD nanti untuk sekolahnya kami dahulukan pilihan yang terdekat Bapak. Masih ada 2 loh ini. Masih ada 2 lagi. Masih ada lagi. Kok nggak rampung-rampung? Banyak nih. Kan tadi sudah kami jelaskan zonasi, Betul. afirmasi, berikutnya KMS. Prestasi. Bener toh. Sudah kamu itu diem. Saya akan menjelaskan prestasi. Boleh saya jelaskan prestasi? Iya, silakan Pak. Prestasi ada 2 lagi Bapak. Yang 1, bibit unggul. Apa itu bibit unggul Pak? Bibit unggul adalah bagi mereka putra putri yang terbaik di sekolahnya masuk 10% Bapak. Berdasarkan nilai raport dari kelas 4, 5 dan 6 semester 1. Kalau itu prestasinya bagus, masuk 10% terbaik, mereka berhak untuk memilih 2 SMP terbaik yang diinginkan putra putri dengan masuk lebih dahulu. Kalau begitu ya. Nah, nanti tolak ukur untuk bisa masuknya kembali lagi menggunakan nilai ASPD. Untuk yang bibit unggul murni Bapak, tidak ada gabungan dengan nilai rapornya. Ada prestasi satu lagi Ada apa, Pak? satu lagi prestasi luar daerah. Nah, Nah, untuk prestasi luar daerah ini Bapak dikhususkan bagi mereka yang NIK putra-putrinya terdaftar di luar kota Yogyakarta, terlepas sekolahnya di dalam atau di luar kota Yogyakarta. Itu prestasi luar daerah, di mana untuk masuk ke sini mohon maaf karena bukan penduduk asli kota Yogyakarta, maka untuk kuotanya hanya 10%. Oh, lebih sedikit. Berarti untuk yang luar daerah kuotanya cuma 10%. Hanya 10%. Walaupun itu berprestasi. Walaupun Betul. itu berprestasi seperti itu, hanya 10%. Berbeda, maaf saya jelaskan kalau yang tadi prestasi yang pertama di zonasi daerah tadi Ya. itu kan untuk persentasenya 44% Bapak bagi Ya. yang NIK dalam kota. Adu nilainya nilai gabungan tadi penduduk kota Yogyakarta di dalam kota Yogyakarta persentasenya 44%. Itu pun juga Mama ya ada nanti kalau nilainya ternyata putra putri jenengan punya prestasi juara kejuaraan entah itu seni Olahraga. atau olahraga apapun bisa diajukan untuk penambahan nilai. Ternyata Untuk nilai plusnya Pak. Nilai Betul. plusnya ada di Dinas Pendidikan Kota biarpun di Yogyakarta. kegiatan seni, kegiatan olahraga itu juga bisa menunjang ya. Bisa Bisa sekali. Bahkan anak kita harus Anakmu kan mungkin juara lomba pantomim toh. Nah, iya. Itu bisa juga ya? Bisa. bisa diajukan itu nambah. Ini pencerahan baru. Bisa untuk nambah Pak itu nilainya. Jadi kita menghargai setiap proses dan akhir hasil dari siswa dalam mengarungi pembelajaran di Kota Yogyakarta. Yang berikutnya nih Pak, yang pentingnya adalah satu bahwa untuk yang prestasi luar daerah tadi tetap sama nih. Yang diadu adalah untuk penentuan masuk di 3 SMP pilihannya berdasarkan nilai ASPD dan raport gabungan tadi. Oh, iya. Sama ya. Sehingga mungkin ada
tetangganya yang mungkin sekolahnya di luar DIY. Betul. Atau mungkin di Bandung atau Jakarta pengen masuk ke sini, maka harus penyamaan dulu Pak, ikut ASPD terlebih dahulu. Jalur terakhir ini apa Kak? Yang jalur terakhir nih, yang terakhir Bapak, seperti yang tadi sampaikan apa tadi? Yang terakhir KMS ya. bukan. Bener aku Itu yang dibahas. Kamu Satu, diem. Yonasi, Yonasi. afirmasi, prestasi, Yang terakhir perpindahan orang tua itu. Ngeles udah tahu salah kok. Kalau yang itu gimana Nah, perpindahan? untuk perpindahan orang tua tersebut dan kemaslahatan guru bisa dibantu dijawab Pak Andri. Baik, untuk perpindahan tugas orang tua dan kemaslahatan guru ini diperuntukkan bagi siswa yang mengikuti ketugasan dari orang tuanya yang mungkin Ikut pindah berdinas. tugas gitu. Betul. Jadi mungkin dia dari putra anggota TNI aktif, Polri, BUMN atau BUMD. Jadi perpindahan tugas dari luar DIY, mungkin dari Magelang, dari Klaten ke dalam DIY. Itu nanti bisa menikmati jalur tersebut. Dan pastinya seleksi juga berdasarkan nilai gabungan. Untuk kemaslahatan guru itu diperuntukkan juga untuk guru-guru yang ada di Kota Yogyakarta, di mana dia mengajar. Seumpama di SMP A itu dia mengajar, anaknya juga bisa ikut serta mendaftarkan di Mendaftar di PPDB. sekolah. Oh, di Betul. tempat Bapak Ibu guru itu bertugas Jadi tidak gitu ya. jauh-jauh dari anaknya. Dapat prioritas gitu. Kalau dari perpindahan orang tadi sudah jelas gitu. Iya, sudah jelas, Pak. Kalau saya tuh sudah dong Pak. Saya kan tadi ngantuk dia. Oh iya. Iya. Kamu itu dari tadi sudah dong. Begitu tak tanya, ayo biar bapaknya yang jawab. Mbok ya kamu tuh bisa-bisa jawab yang bener. Ya nggak etis toh. Wah kita itu sowan ke dinas kok. Saya yang ngeduk saya nggak bener. Bapaknya dari Iya. Kamu itu nggak bener apa nggak tahu? Tenang Pak, tenang. Tenang. Ketika tidak tahu atau masih merasa bingung di dinas pendidikan juga masih bisa. Masih, kita ada layanan call center selama jam kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 14.00. Silahkan hubungi saja 56 30 30. 56. 30. Kamu itu bilang gitu aja tangannya nggak bener nggak. Gimana coba lagi? 56 30 30. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas atau belum? Sudah jelas. Sudah jelas. Nanti Kalau- soalnya udah ada pegangan Pak. Betul. Kalau masih kurang pas kita bisa phone 56 berapa? 56 30 30. ya. Lihat tahu? 56 30. Betul. Dan jangan lupa untuk pegangan ini kami kasihkan ke Bapak Oh, biar iya. tidak kebingungan lagi. Ya, terima kasih. Bapak nih. Iya, terima kasih sekali. Wah, Sama-sama. besok kalau masih nggak dong tak duduk. Sudah ada ini. Oh iya. Pak, itu kami segera mau pamit undur diri. Kelamaan. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama ya. Ya di jalan ya Pak ya. Ya, Oke, terima kasih. Isih mumet. Sudah tidak kan? Nah, pendaftaran sekolah kuwi ora perlu mumet, ora perlu ribet. Nah, isih ora paham, Datang ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu masyarakat yang akan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, dan yang sederajat di Kota Yogyakarta pada khususnya dan di daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa pemerintah Kota Yogyakarta tetap melaksanakan PPDB sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, untuk
memberikan kesempatan kepada peserta didik masyarakat yang dekat dengan sekolah untuk dapat bersekolah pada sekolah yang terdekat. Yang ketiga adalah komitmen pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat yang masih memerlukan afirmasi kebijakan untuk dapat bersekolah, dalam hal ini kepada warga masyarakat miskin dan disabilitas. Dan yang keempat adalah tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melaksanakan untuk bersekolah pada sekolah yang dicita-citakan. Nah, daya tampung SMP Bapak Ibu pada PPDB tahun 2024 ini adalah sekitar 3.500, sementara lulusan SD di Kota Yogyakarta sekitar 6.800, sehingga memang tidak semua siswa dapat bersekolah di sekolah negeri. Tapi percayalah pada kami bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta saat ini sudah merata, baik negeri maupun swasta, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Daya tampung SMP negeri maupun swasta di Kota Yogyakarta adalah sekitar 9.000 kursi, sehingga sangat memenuhi daya tampung untuk lulusan SD di Kota Yogyakarta maupun daerah-daerah sekitarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berbagai metode atau jalur pelaksanaan PPDB di Kota Yogyakarta, ada jalur radius, zonasi radius yang merupakan bagian dari zonasi sekitar 15%, maaf, kemudian zonasi daerah adalah 44%, kemudian bibit unggul 10%, terus untuk afirmasi kebijakan untuk penduduk yang kurang mampu atau KMS adalah 11% dan disabilitas 5%. Di samping itu masih ada untuk kuota perpindahan orang tua wali dan kemaslahatan guru 5%, dan jalur prestasi bagi warga masyarakat penduduk luar kota adalah 10%. Bapak Ibu calon peserta didik baru baik jenjang SD, SMP maupun TK, Bapak Ibu dapat mengakses berbagai macam informasi PPDB kami melalui website kami siapjogjappdb.com ataupun lewat call center kami 0274563030, juga melalui media sosial kami Instagram @dikpora Kota Jogja, @dikpora Kota ZK. Nah, ini Bapak Ibu alamat kami ya. Jadi kami berkeinginan agar Bapak Ibu dapat mengakses informasi yang seluas-luasnya ya. Semua informasi harus dapat diterima oleh Bapak Ibu, karena dengan informasi yang lengkap maka Bapak Ibu akan dapat memutuskan dengan lebih baik lagi. Jangan sampai Bapak Ibu kecewa karena kurang mendapatkan informasi yang lengkap. Jika Bapak Ibu masih belum puas ketika mengakses berbagai media sosial yang kami punyai, Bapak Ibu dapat langsung datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Jalan Hayam Wuruk nomor 11 Yogyakarta. Kami akan melayani Bapak Ibu sebaik-baiknya.